Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sekarang kami dengan saudara-saudara kita sedang berada di Masjid Nabawi. Subhanallah, ini sangat indah di sini pagi hari ini. Dan ini merupakan jemaah umrah Indonesia yang sudah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum fi Madinah Al-Munawwarah. Selamat datang di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sebelum kita mungkin bercerita tentang perjalanan ibadah umrah di tengah pandemi, alangkah sangat baiknya di sini kita ya perkenalan lah, supaya nanti saudara-saudara kita yang nonton video ini tahu ya dari mana di Indonesianya dan bagaimana nanti perjalanan ibadah umrah. Baik, mungkin kami sapa dulu untuk Bapak, nama dan asal di Indonesia. Nama saya Agus Samba Sofyan. Ya. Asal dari Garut, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Oke, baik. Kemudian Ustadz, tafadhol. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Izzuddin Ali yang dipanggil Haji Dede. Alhamdulillah kami dari Kabupaten Kerawang. Kerawang. Baik, alhamdulillah. Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah dipertemukan kita di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Sambil kita menikmati suasana halaman, suasana aroma yang kita rasakan dengan Masjid Nabawi ini, kami mungkin ingin bertanya agar nanti saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh mendapat gambaran bagaimana perjalanan ibadah umroh di tengah pandemi seperti yang sekarang ini ya. Baik, yang pertama mungkin saya mau tanya dulu, kalau Ustadz bagaimana perasaannya ketika bisa melaksanakan ibadah umroh di tengah pandemi seperti ini? Alhamdulillah, di waktu yang luar biasa ini ya, yang istimewa ini, Iya. dalam konteks untuk ibadah umroh yang pandemik ini sangat luar biasa. Masya Allah. Kami. Ya. Karena begitu prosesnya luar biasa, dari mulai keberangkatan, dari mulai pembuatan paspor, Ya. terus kesehatan, suntik vaksin, Ya. dan sekarang ada tes swab. Kita di karantina dulu di Jakarta. Karantina dulu. Karantina dulu minimal 3 hari. 3 hari. Ya. Di Oke. karantina. Nanti begitu hasilnya PCR-nya keluar negatif, insya Allah kita bisa berangkat. Kalau PCR-nya hasilnya positif, kita ditunda dulu. Ditunda dulu. Ditunda dulu seperti itu. Ya. Baik. Dengan Bapak, apa yang Bapak rasakan dari perjalanan ibadah umroh ini? Alhamdulillah ya, jadi terharu lah. Lihat Terharu. Ka'bah, baru pertama kali saya lihat Ka'bah. Bapak juga memang baru pertama kali umroh nih? Masya Allah. Oke, teruskan. Baik, silakan diteruskan. Pas pertama, tapi kan dari awalnya dari Indonesia berupa berbagai macam yang harus saya tempuh. Ya. Dan di antaranya itu tes swab, karantina, tapi alhamdulillah negatif, saya bisa sampai ke Alhamdulillah. Akhirnya sampai ke dua tanah suci ya, Makkah dan Madinah. Satawaf gitu kan. Ya. Baik. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana sih proses perjalanan umroh dari Indonesia? Yang paling yang saya siapin itu KTP pertama, Oke. bikin paspor. Ya. Terus paspor udah jadi, karena misalnya tunggu jeda waktu ya. Ya. Sebenarnya nggak terlalu repot lah. Nggak terlalu repot. Iya, saya diurus sama yang paspor, yang visa mah diurus sama Travel semua. travel semua. Oke, semua itu diserahkan ke travel dan nanti akan diproses oleh travel. Iya. Ya. Dan termasuk PCR itu juga Termasuk ke travel semua iya, nanti. pas saya PCR di hotel, di swab, itu semua udah termasuk buat travel diurusnya. Baik.
Nah itu proses seperti itu, Bapak berapa lama nih? Yang untuk persyaratan mah cuma itu aja, cuma negatif. Dengan dalam tambahan swabnya. PCR itu Iya. dengan tes swabnya itu ya? Ya. Itu lama tidak hasilnya? Hasilnya cuma berapa? Pagi-pagi jam 7 Tes swab gitu ya? Jam 10 di swab, jam 10 malam udah dapat Hasil. laporan, dapat hasil Ya. negatif katanya. Oh ya udah Baik. bisa berangkat. Oke. Seterusnya Ustadz, ini kan kalau Ustadz saya yakin sudah berulang kali nih datang ke Tanah Suci. Ya, Alhamdulillah. Kalau beliau tadi Alhamdulillah juga pertama kali. Nah, yang Ustadz rasakan perbedaan umroh di tengah pandemi dengan di umroh yang normal sebelumnya, apa yang Ustadz rasakan? Alhamdulillah sih, kalau di masa Normal. non normal ya, Iya. sebelum pandemik ya, Iya, betul. ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja, tidak ada kendala sih. Oke. Tapi di dalam keadaan pandemi seperti ini, Iya. ya alhamdulillah sih, gitu ya Pak ya. Cuma ada banyak aturan-aturan aja. Nah, Itu aja Pak. oke. Apa yang Ustadz rasakan peraturan mungkin yang selama ini di era normal tidak ada? Aturannya kan dari keberangkatan khusus sekarang ya, dan pandemi kan ada batas usia Pak. Oke. Yang pertama ada batas usia, yang kedua jamaah harus sehat. Terus sehat. Oke. Itu intinya yang pertama adalah sehat. Kedua ada batas usia. Batas usia itu ya? Dari 18 tahun sampai dengan di bawah 50 tahun. Bawah 50 tahun. Sedangkan jamaah kami Pak, dia Kebanyak. 50 tahun. Iya, iya. Kebetulan ya emang manusiawi ya, jamaah Iya. itu mungkin kecewa ada. Iya. Karena saya batasnya sampai Pak ini saya pengen berangkat dong. Usia saya 51 Iya. lebih gitu kan, apalagi kan orang tuanya anaknya itu Pak Haji, kenapa ibu saya nggak bisa berangkat? Mohon maaf, ditunda aja dulu, bukan masalah ditunda, tapi tenang, insya Allah nanti juga udah waktunya mah, insya Allah ada izin Allah dan ada nasib Allah. Oke. Gitu lah, insya Allah nanti juga normal kembali lah. Iya. Mungkin sekarang ada batas-batasan lah, dari Iya. batas usia 18 tahun sampai dengan di bawah 50 tahun. Bawah 50 tahun. Seperti itu. Iya. Dan ini memang sangat banyak ditanyakan, apakah batasan usia ini sampai sekarang di Indonesia itu benar-benar diterapkan ya? Iya. Benar-benar Diterapkan, diterapkan. iya. Artinya benar-benar mereka lihat kalau jemaahnya sudah melebihi 50 tahun akan ditolak. Tolak. Sebelum menuju ke Jeddah, apakah di Indonesia juga Bapak masih di karantina? Sama karantina 3 hari di hotel. 3 hari. Ya, Itu di tempat karantinanya di mana? di hotel. Ya maksudnya apakah di daerah Bapak sendiri atau di Jakarta? Di Jakarta 1 hari ya. Iya, Di Jakarta 1 hari. 1 hari. Nah, ya udah swab, udah negatif, langsung berangkat, langsung terbang. Oke. Setelah terbang ditunggu nyampe ke Jeddah, biasa pakai bis ke Mekah, langsung di Mekah karantina. Langsung di Makkah karantina Ya, juga. hotel. Cuma di Makkah aja, di Jeddah enggak. Oh, di Jeddah tidak. Oke. Cuma Jeddah tuh kita turun dari pesawat, dari perberangkatan dari Jakarta menuju Jeddah, airport yang baru itu. Oke, yang baru betul. Yang baru, internasional yang baru itu, alhamdulillah sangat proses Pak. Dari kita turun dari Jeddah, sudah turun, langsung kita jaga jarak, berbaris. Iya. Terus yang dipertanyakan adalah yang pertama itu hasil Tes swab di Indonesia. Oke. Kita perlihatkan hasil PCR-nya dari Indonesia negatifnya, kelihatan baru ke masing-masing pihak kesehatan dari Saudi Arabia. Dilihatkan, oke. Ya. Baru kita jalan proses seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua ya di imigrasi Pak, biasa. Ya. Terus pengambilan barang juga untuk koper masih harus sendiri-sendiri, tidak Harus bisa. sendiri-sendiri. Kalau dulu kan ada tim Dulu ada handling, tim ya kan? handlingnya, tim ini. Oke. Kemudian sampai ke hotel tidak langsung melaksanakan Tidak, umroh. langsung dikarantina dulu. Langsung dikarantina dulu. Nah, itu memang dari sana sudah langsung berniat umroh atau bagaimana? Dari Sebenarnya makin kita Miqat. dari Indonesia tuh memang pengennya sudah diniatkan untuk mau buka ihram nanti di dalam pesawat. Lihat kondisinya tidak memungkinkan. tidak memungkinkan. Karena begitu kita tanya sama orang Pramugari. muasasa, Ya. ya sama pramugari juga tidak bisa karena pandemi.
Terus tetap dari pesawat sih memang ada sih, ada berita untuk mikot umroh ada. Itu sudah ada biasa. Begitu nanti kita turun di Jeddah, kita tanya kenapa nggak bisa, ya karena keadaan sekarang pandemi, ya harus memaklumi lah dengan aturan pemerintah. Ya. Seperti itu Pak, kita memaklumi lah. Ya. Jadi artinya di saat perjalanan menuju ke ini belum berniat untuk umroh, belum. Otomatis berarti sampai di Makkah di karantina, kemudian selesai karantina 3 hari di Makkah, barulah dibawa ke mikot, ke Tanim. Lepas di ini swab. Di swab lagi di sana. Iya, di swab. Berapa kali lagi di swab di sana? Sekali. Satu kali. Itu hari ke berapa? Hari kedua. 1, 2, 3 ya. Hari keduanya. Keduanya baru bisa melaksanakan umroh. Umroh. Iya. Memang negatif hasilnya. Iya, betul. Baik, nah, jadi sebegitu istimewanya ya, pelaksanaan ibadah umroh sangat dikawal seperti itu. Selesai daripada perjalanan ibadah umroh sampai dengan sa'inya didampingi tadi oleh Indonesia itu ya, yang ditugaskan oleh muasasah, masih didampingi juga. Didampingi di belakang, cuma tetap pelaksanaan untuk ini mah kami yang tim leadernya. Baik, nah selesai itu pulang ke hotel. Apakah sesudah pulang ke hotel ini masih di karantina atau kita sudah normal lah? Bisa mungkin keluar hotel, keluar kamar. Nah, kalau udah seolah-olah udah bebas, kalau udah itu bayar, udah umroh, udah sa'i. Jadi seolah-olah pemerintah dari kerajaan teh ya silakan mau kemana-mana juga gitu. Enggak. Karena sementara masih di hotel mah jangan boleh, malah ke kamar tetangga juga, ke kamar teman nggak bisa. Sebelum umroh itu. Tapi sesudah umroh sudah diberikan kebebasan. Ya. Baik. Di sana Ustadz di Makkah itu jemaah kita ini termasuk sampean juga itu berapa hari? Apanya? Di Makkahnya berapa hari? Cuma 5 hari. 5 hari. Iya. Apakah di Makkah itu ada diberikan izin untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau ziarah? Alhamdulillah tidak dikasih izin. Belum dikasih izin ya. Insya Allah kita doakan umroh berikutnya, terutama bagi beliau yang baru pertama kali ya. Insya Allah nanti kesempatan. Yang baru-baru mah jadi nggak tahu. Nah itu. Jabal Rahmah. Nah itu. Jabal Nur, Jabal Tur. Minta izin tidak boleh. Baik. Ada orang muasan nggak boleh. Mudah-mudahan jadi doa karena Sultan insya Allah akan segera kembali. Amin. Insya Allah. Insya Allah kemarin Sultan sudah bilang. Sultan bebas sudah bilang. Iya. Rekomendasi. Baik, insya Allah. Kemudian, ya apa yang Ustadz lihat perbedaan umroh di waktu normal dengan yang pandemi sekarang di saat sudah berada di Madinah ini? Alhamdulillah selepas kita sampai di depan pemondokan hotel Madinah, jamaah dikasih kunci hotel tuh di dalam bis Pak. Oh langsung di bis? Langsung di bis. Oke. Jangan sampai berkerumun. Iya, sama iya. di Mekah juga sama. Oke. Sama kalau di Mekah mah di Jeddah dulu dikasihnya. Jadi begitu nyampe ke Mekah kita tinggal langsung masuk. Masuk kamar. Kalau di Madinah gitu sama. Begitu kita sampai di depan bis, di depan hotel, jamaah udah dikasih kunci kamar masing-masing. Kamar masing-masing. Jadi turunnya satu-satu, jadi berjarak Pak. Jangan sampai berjarak. Jangan berkerumun. Nah, berjarak. Begitu turun, langsung kita disambut juga sama pihak muasasah. Untuk barang bawaan juga sesuai ini disemprot itu kan. Oke, betul. Barang koper semuanya, terus kita juga sama cuci tangan, cuci sanitizer juga sama. Oke. Pokoknya luar biasa Pak. Luar biasa ya. Cepat, semua cepat. Alhamdulillah. Iya. Istimewa ya. Nah, jadi di Hotel Madinah ini berarti tidak ada karantina lagi. Tidak ada karantina. Tidak ada karantina karena sekarang seperti ini kita sudah bisa berjumpa nih. Iya. Sebab di gelombang pertama jemaah umroh itu mereka tidak sampai ke Madinah. Ada. Tidak ada gelombang pertama dulu, yang dulu. Iya. Maka ini sangat istimewa. Alhamdulillah sampai ke Madinah, ya. Dan di sini pun tidak ada karantina. Ini keistimewaan alhamdulillah. Sehingga kita bisa bersilaturahim. Nah, sesudah berada di Madinah, itu berarti kita di hotel juga makannya itu sudah bisa
ke restoran atau masih diantar? Kalau di Makkah kan diantar. Di sini bagaimana Ustaz? Sama aja sih sistemnya sama di Mekah. Jadi Oh. Diantar ke kamar-kamar masing-masing. Oh, diantar karena juga. Sultan bebas Pak. Oh, oke. Sultan tuh bebas. Jadi di Mekah, di Madinah sama, sawah-sawah ada sama. Ya, sawah-sawah ya. Sama. Jadi semuanya dikasih langsung. Oke, langsung sampai diantar masing ke kamar. Alhamdulillah istimewa Pak. Baik. Nikmat Masya pokoknya Allah. luar biasa. Iya. Makanya. Baik, ingin kami pastikan masuk ke Raudhah bagi jemaah ini yang sekarang harus ada izin atau masuk kapan saja boleh? Bagaimana? Harus ada izin. Harus Jadi, izin. kita udah selesai salat subuh di masjid, Oke. kita ke hotel dulu. Oke. Nah, udah di hotel, baris seperti biasa seperti di Mekah, Nah. baris. Ya, pas begitu masuk gerbang ditanya sama petugas petugas ini, sama petugas di masjid, siapin muasasah. Oke. Terus, ya dari kementerian juga kayaknya Iya, iya. siapin itu ya sampai seperti mau tawaf kemarin. Oke. Iya. Cuman katanya kalau orangnya sudah mah ke Raudhah teh bujubal ya. Betul. Jubal sehingga Betul. nggak bisa tertib untuk melakukan Iya. sholat, terus untuk berdoanya juga kurang mungkin katanya. Tapi pas sekarang saya tadi mulai itu mah sholat udah kan dikasih jarak nah, Iya. nggak rapat, Iya, betul. Berjarak. berjarak. Jadi malah dikasih waktu juga nggak lama, saya bisa nyampe Berapa rakaat? Sholat. 4 rakaat lah. 4 rakaat dapat. Surat tobat, Iya. sholat sunat hajat, Oke, baik. sambil bisa ngedoa. Iya. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, Ya. kemudian kalau Ustadz apakah sampai sekarang sudah melaksanakan ziarah ke makam Rasul? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ada perbedaan tidak dengan di masa umroh biasa, umroh normal? Oh, Dengan luar biasa. Oke. Bisa sekali- diceritakan mungkin. banyak sekali keistimewaannya di umroh pandemik ini. Masya Allah. Termasuk ketika ziarah bagaimana? Ketika ziarah ke makam Rasul juga kan di dua lain ya. Oke. Yang pertama itu masuk ke Raudhah dulu. Oke. Jadi pintu Raudhah itu 3 tahap. Oke. 3 tahap itu dari masing-masing kepolisian itu. Jadi prosesnya itu luar biasa Pak. Ya, Jadi sangat ketat, luar biasa. sangat ketat. Kalau kita nggak ada muasasah, nggak bisa masuk. Terus terang. Jadi- Sampai orang Saudi juga dia pengen masuk tidak bisa karena Betul. ada nggak sesuai dengan itu Pak. Apa namanya tuh? Ada aplikasi. Aplikasi, betul. Ya, kalau Jadi- tidak sesuai nggak bisa. Iya, jadi tadi Ustadz dengan saudara kita jemaah yang lain masuk ke makam Rasul itu didampingi oleh muassasah. Iya. Istilah bahasa kita dikawal oleh muassasah. Barulah mereka yang langsung komunikasi dengan tentara di sana sehingga jemaah bisa masuk untuk ziarah dan juga ke Raudhah. Ya, Masya Allah, sangat istimewa. Kemudian menjadi pertanyaan, kalau di Makkah kan itu juga didampingi muassasah untuk masuk ke area tawafnya. Bagaimana di sana ketika pelaksanaan sholat? Apakah masih didampingi juga ke Masjidil Haram? Sama. Atau pergi sendiri-sendiri? Sama juga? Sama sampai depan aja. Nggak Oke. bisa, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Tiap salat berjamaah, Tidak bisa. tiap salat berjamaah sama seperti biasa mengikuti Ya. aturan yang berlaku. Oke, di sini pun sama. Apakah bebas? Kalau di Madinah kita tidak dampingi. Oke, ini Jadi penting ini. Bebas. Baik, jadi kalau di Madinah ini ada perbedaan Ustaz ya. Maka harus dampingi muassasah. Di sini sholatnya bebas. Kita Bebas. pergi sendiri-sendiri. Iya, Oke, sendiri-sendiri. Tidak ada baik. pengawalan. Ya, ya Ustaz. Jadi di sini nanti jemaah ini termasuk sampean itu berapa hari kalau di Madinah ini? Kalau di 3 Makkah? hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Berarti lusa sudah Sudah. menuju ke Indonesia. Iya. Karena Nah. kan nanti di Indonesia, di Jakarta karantina lagi. Karantina lagi. Oke, ini penting nanti kita tanyakan. Jadi di sini apa ada acara ziarah? Kalau tadi di Makkah tidak ada. Iya. Di sini ada tidak terprogram dari muassasah? Oh, nanti jadwal ziarahnya besok nih tanggal sekian, jam sekian. Ada tidak? Kebetulan tadi saya koordinasi dulu
sama pihak muasasa diizinkan apa tidak. Karena mandiri masing-masing. Ya. Boleh katanya. Tapi jangan banyak-banyak. Oke. Tapi harus mandiri. Tapi minta izin dulu. Dan mudah-mudahan rencananya sih besok. Besok insya Allah. Minggu ya, setelah habis salat subuh. Setidaknya ke Masjid Quba minimal ya. Itu Masjid 7. Ya, oke. Masjid Sab'ah kan. Sab'ah, Quba, Uhud gitu. ya. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan lah. Insya Allah. Mudah-mudahan tercapai lah. Kasihan jamaah. Iya, betul. Ada ziarah. Iya, Tapi insya Allah untuk keliling ziarah masjid juga katanya boleh. Ya, baik. Cuma baki ditutup. Dibagi ditutup ya. Itu mungkin termasuk perbedaan umroh di pandemi dengan di normal ya. Kalau dulu Ustadz biasanya bisa langsung ke Baki ya. Sekarang Baki, ditutup. Semuanya. Iya. Jadwalnya padat. Baik. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini Ustadz, apa mungkin pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan ke saudara-saudara kita di luar sana yang mereka akan melaksanakan ibadah umroh, yang mereka bermimpi untuk sampai di sini, sampai sekarang masih ada kendala-kendala, masih ada halangan-halangan. Ya, pesan penting mungkin untuk mereka. Silakan. Tetap kepada yang pertama adalah niat dulu. Ya. Niatnya harus luar biasa ya. Jangan takut umroh dalam keadaan pandemik. Sangat istimewa bagi para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah SWT dan khususnya di Indonesia. Jangan takut, luar biasa ini, istimewa. Semuanya, fasilitas, segalanya, semuanya dilengkapi. Jangan takut. Jangan takut karena tes swab, takut jangan positif. Jangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin insya Allah. Karena Allah, umroh kita itu karena Allah lillahi ta'ala. Insya Allah. Dalam arti istilahnya mungkin 50% mungkin ada kenaikan luar biasa, sangat luar biasa. Jangan takut dan jangan dirikan sama Allah. Allah itu akan memberikan rezeki yang luar biasa. Amin. Makanya 3 diantaranya, fisiknya harus sehat. Pesaknya yaitu keuangan materi. Ya. Paseknya niatnya itu yang pertama. Fisik, pesak, pasek, 3. Insya Allah mudah-mudahan 3P berarti. 3P, insya Allah. Itu kuncinya. Jangan takut ya. Kita dikasih sama rezeki sama Allah kok. Baik. Jangan ada perbandingan dari harga. Oh mahal, cuma umurnya 1 kali. Umroh 1 kali itu dalam seumur hidup. Sekali seumur hidup. Biasanya kan kalau sebelum pandemi kan 4 hari 5 kali kan bisa umroh 5 kali. Cuma mungkin jamaah mungkin dari situ perbandingannya. Terus ada nilai jual mahalnya itulah. Tapi kalau udah nyampe di sini tidak ada murah. Istimewa insya Allah. Sesuai. Jangan takut insya Allah. Para duyufur rahman, para jamaah, para tamu-tamu Allah, para calon hujjah wal hujjajah, ya, para tamu-tamunya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan kita ada nasib, ada izin, ya, ada izinnya, ada nasibnya. Mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Kami berharap seperti itu. Jangan takutlah. Umroh pandemik jangan takut. Insya Allah istimewa luar biasa. Istimewa diperlakukan kita luar biasa benar-benar. Dari kesehatan semuanya. Ya, jangan berkecil hati yang batas usia lanjut. Insya Allah semangat, tetap semangat. Tetap semangat, tetap optimis, tetap husnuzon pada Allah SWT dan karena Allah. Bismillah dinawaikan insyaallah. Kita berdoa. Baik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ke saudara yang ada di sana? Ya seperti tadi lah. Pertama berdoa. Berdoa. Semoga semua bisa umroh insyaallah. Ya. Oke. Kita tutup perbicaraan kita ini Ustadz. Alhamdulillah. Terakhir tentu dari kota Madinah, dari tanah haram Madinah ini, dari samping Masjid Nabawi ini, kita doakan semua saudara kita yang sudah berniat untuk umroh, yang akan datang ke tanah suci ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nanti mereka bisa menikmati indahnya melaksanakan ibadah di Masjid Haram dan juga di Masjid Nabawi. Oke, sekian dulu saudaraku semua pembicaraan kami ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.